Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek UTS struktur data, yaitu yang pertama membuat program daftar produk toko online, yang kedua program vending machine. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari produk toko online, yaitu langkah yang pertama di sini saya mengimpor library yang saya butuhkan, yaitu link list, scanner, dan decimal format. Decimal format ini saya gunakan nantinya untuk memberikan satuan harga pada harga yang akan saya tampilkan nantinya. Kemudian di sini saya mendeklarasikan scanner, link list, dan variabel yang lain dalam bentuk variabel global. Selanjutnya saya membuat suatu list nama barang, harga barang, dan jumlah pembelian dalam satu bulannya, yaitu sebagai berikut: jaket, topi, jas, sepatu, kemeja, yang kemudian saya tampilkan dengan harga dan jumlah pembeliannya yaitu sebagai berikut. Kemudian saya membuat suatu perulangan duel. Di dalam do ini terdapat suatu program, yaitu pilihan menu dari menu yang pertama sampai menu ke-8. Untuk suatu pengkondisian untuk pemilihan menunya saya menggunakan switch case, di mana untuk menu yang pertama yaitu jika saya menginputkan 1, maka case 1 ini akan berjalan, di mana yang pertama yaitu tambah data di depan. Untuk tambah data di sini saya menggunakan suatu metode yaitu tambah data. Nah, di dalam tambah data ini terdapat suatu inputan untuk menginput nama barang, harga barang, dan jumlah pembelian dalam per bulannya. Karena ini menambah data di depan, maka menggunakan adverse. Kemudian yang kedua, tambah data di indeks tertentu, kita masukkan indeksnya. Kemudian yang ketiga, tambah data di akhir menggunakan atlas. Keempat, hapus data di depan menggunakan remove first. Kemudian hapus data di indeks tertentu, kita masukkan indeksnya. Kemudian hapus data di akhir, kita gunakan remove flash. Kemudian yang ketujuh, sorting data. Nah, di dalam menu ketujuh ini terdapat submenu, yaitu untuk sorting harga termahal, harga termurah, dan harga paling populer. Jika memilih menu 1 yaitu harga termahal, maka metode paling mahal ini akan berjalan. Untuk metode paling mahal ini saya gunakan sorting bubble sort dengan tipe descending. Yang saya sorting yaitu harga barangnya. Kemudian yang kedua yaitu harga termurah, hampir sama seperti yang paling mahal, metode paling mahal. Hanya saja untuk sortingannya yaitu bertipe ascending untuk paling murah dari terkecil. Kemudian untuk yang ketiga paling populer, di sini saya sama seperti sebelumnya yaitu menggunakan sorting bubble sort. Yang saya sorting di sini yaitu jumlah pembelian per bulannya dengan tipe descending. Jadi paling besar terlebih dahulu. Untuk yang ke-8 yaitu sistem exit untuk keluar dari menu. Nah, jika saya memilih menu yang tidak ada atau yang tidak tercantum, maka akan keluar menu tidak tersedia. Jika suatu menu sudah berjalan, maka akan keluar apa Anda ingin keluar. Jika saya memilih tidak, maka akan kembali ke pemilihan menu lagi. Untuk metode tampilnya yaitu sebagai berikut untuk menampilkan daftar barangnya yang saya gunakan untuk menampilkan barang-barang ini. Kita coba run. Untuk yang pertama, pilihan 1, nama barang misalnya sandal, nama harga barangnya 9.000, kemudian jumlah pembeliannya 12, maka akan tampil di paling awal sendiri. Kemudian apakah Anda ingin keluar? Tidak. Untuk yang kedua, tempat data di indeks tertentu, kita inputkan misalnya mouse, nama harga barangnya misalnya 15.000, jumlah pembelian per bulannya kita masukkan misalnya 3, di indeks ke-1, maka di bawah sandal akan terisi mouse atau tersisihkan mouse, maka keluar. Selanjutnya menu ke-3
Nama data di akhir, nama barang misalnya kita masukkan masker. Harga barangnya misalnya 6.000 saja. Jumlah pembelian per bulannya kita masukkan 15. Nah, maka masker ada di paling bawah sendiri. Kemudian lanjut. Kemudian kita ke menu keempat, yaitu habis data di depan. Yang tadinya sandal berada di paling awal sendiri, maka akan terhapus. Kemudian selanjutnya, yaitu menu kelima, hapus indeks. Coba kita hapus indeks ke 1, maka jaket akan terhapus. Nah, jaket akan terhapus. Kemudian kita ke menu ke habis menu ke-5 ke menu ke-6. Nah, yang tadinya masker ada di paling bawah sendiri, sekarang sudah terhapus. Kemudian kita pilih tidak, menu ke-7. Untuk menu yang termahal terlebih dahulu, yaitu jas, 250.000, sudah benar sortingannya. Kemudian kita pilih lagi menu ke-7 dengan submenu 2. Nah, maka untuk harga termulanya yaitu mouse, diikuti kemeja, sepatu, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut lagi, submenu ketiga untuk paling populer. Di sini jumlah pembelian terpopulernya yaitu 27 dengan nama barang topi dengan harga 180.000. Sekian untuk program ke-1. Kita lanjut ke program yang kedua. Baik, kita lanjut ke project yang kedua, yaitu vending machine. Di sini langkah pertamanya saya mengimport library-nya, yaitu link list, scanner, dan decimal format. Kemudian saya deklarasikan semua dalam bentuk variabel global. Kemudian saya membuat perulangan do while. Di dalam do ini terdapat suatu program pemilihan menu. Kemudian saya membuat koin atau array coin untuk menampung macam uang yang digunakan. Kemudian saya sorting. Nah, ini saya sorting menggunakan metode bubble sort descending. Jadi akan terurutkan dari yang terbesar terlebih dahulu. Kemudian saya membuat array harga untuk menampung harga minumannya. Kemudian jika saya menginputkan menu yang tersedia dari 1 sampai 5, maka harganya akan tampil sesuai menu yang saya pilih. Selanjutnya, untuk memasukkan uang, di sini terdapat suatu kondisi. Jika uang lebih dari harga minuman, maka akan melakukan suatu operasi, yaitu untuk menentukan kembaliannya, yaitu uang kurangi harga minuman. Di sini solusi untuk menampilkan kembaliannya menggunakan metode greedy. Nah, metode greedy ini, jadi misalnya saya membeli menu nomor 1, harganya itu 2.500, saya membayar yaitu 5.000, maka sisa uangnya yaitu sekarang 2.500. Jadi akan masuk ke dalam perulangan dan kondisi ini. Jika sisa lebih dari koin iterasi, maka program di dalamnya ini akan berjalan. Jika tidak, maka iterasi akan diincrement sampai ketemu atau sampai kondisinya true. Di sini sisanya itu 2.500, koinnya itu 2.000. Maka akan menjalankan suatu operasi ini di mana hasilnya itu 1 nantinya. Kemudian akan ditambahkan yang 2.000 tadi di dalam link list solusi. Nah, jika sudah, maka sisa ini akan dikurangi 2.500 dikurangi 1 dikali 2.000, maka tersisa 500 dan akan ditambahkan lagi di add ini. Maka nantinya kembaliannya yaitu 2.000 satu lembar dan 500 satu lembar. Jika saya menginputkan uang tidak cukup, maka akan tampil tidak cukup. Jika saya menginputkan uangnya harganya itu pas, maka tidak ada kembalian. Dan jika saya memilih menu yang tidak tersedia, maka akan tampil menu tidak tersedia. Untuk perulangannya di sini ada suatu pertanyaan, apakah Anda ingin kembali lagi atau membeli lagi? Jika saya menjawab ya, maka akan kembali ke pemilihan menu untuk membeli minumannya berulang kali. Jika tidak, maka akan tampil terima kasih.
Mari kita jalankan programnya. Di sini saya membeli kelas dengan uang yaitu 5.000 seperti tadi. Nah, maka akan tampil seperti ini, 2.000 dan 500, satu lembar. Nah, kita coba untuk membeli lagi, yaitu misalnya saya membeli aqua. Oh, mohon maaf. Kita beli aqua dengan harga 4.500. Maka uang tidak ada kembaliannya, uangnya cukup. Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.